Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita Natal, amin. Amin. Hari ini kita memperingati lagi hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang maha tinggi itu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita bertepuk tangan bersama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi kami mau menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah
Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Iya Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi kami semua. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau juru selamat yang turun menjadi manusia, dan olehnya kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian nih. Yesus lahir untuk kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan
bumi bersorak Amin. dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan Bagi Allah Amin. di tempat maha Mari bawa hati kita yang menyembah kepada Tuhan. surga bumi. Mari bersyukur buat kasih-Nya. Dia telah membuktikan kasih-Nya dengan turun ke dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan Amin. Saya sudah membaca.
buat pagi yang indah ini. Kami mengingat kembali 2000 tahun yang lalu, di mana Juru Selamat kami pernah lahir ke dunia. Karena kasih Bapa, Yesus diberikan buat kami. Hari ini kami memperingati hari ulang tahun Yesus Kristus Tuhan. Dia pernah lahir, ada kesukaan besar terjadi di dunia ini. Karena dia Allah yang menyertai kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Dia menundungi kita dengan sayapnya. Kekuatan Allah melindungi kita. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu. Kau sudah lahir ke dunia ini. Kami percaya ada kesukaan besar dalam hidup kami. Yesus lahir di dalam hidup kami. Ada kesukaan besar di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih. Apa yang Bapa sudah lakukan, yaitu anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Karena kasih-Nya Dia berikan kepada kami. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berbicaralah Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu. Karena hamba-Mu percaya semua daripada Roh Kudus. Firman yang hamba-Mu sampaikan adalah firman Kristus yang memberikan kesukaan besar, yang memberikan kebebasan, yang memberikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapi kami semua yang siap untuk mendengarkannya, di tempat ini maupun di rumah-rumah yang beribadah melalui live streaming. Bukan menonton live streaming, tapi beribadah di live streaming. Kau urapi kami semuanya di dalam nama Yesus yang rindu untuk mendengar firman Kristus. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya saudara? Gak ada suaranya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Hari ini kita merayakan apa? Hari Natal. Hari Natal biasa identik dengan hari kelahiran Yesus. Amin saudara. Mungkin ada hari apa? Tanggalnya mungkin ya. Di Alkitab tidak ditulis hari kelahiran Yesus itu 25 Desember. Tahunnya juga enggak ditulis. Karena apa? Kalau ditulis Yesus lahir 25 Desember, tahun, misalnya ada tahunnya 2000 tahun yang lalu, Yesus bisa diramal, saudara. Nanti tahu sionya apa, bintangnya. Ya, kalau Desember apa biasa? Bintang Desember apa? Ya puji Tuhan, saudara nggak tahu. Karena kalau saudara tahu, berarti saudara percaya dengan bintang itu. Ya, ramalan-ramalan. Orang Kristen boleh nggak percaya ramalan? Nggak boleh, saudara. Setelah saya lahir baru, percaya Yesus, saya nggak baca bintang-bintang itu lagi. Ya, walaupun saya tahu sebelumnya saya bintang Leo, Juli, ya Leo. Tapi setelah saya lahir baru saya nggak baca-baca lagi. Nggak tahu saudara. Nah saudara, ramalan-ramalan itu nggak boleh bagi orang percaya. Ya, yang mengerti katakan amin. Nah saudara, Yesus nggak ada ditulis di Alkitab lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa. Tetapi kita manusia ada, anak saya lahir saya tahu ya tanggalnya cuma berapa, bulannya berapa ya. Tapi Yesus enggak.
Tetapi bapak-bapak rohani kita udah menetapkan bahwa 25 Desember 2020 adalah hari Natal. Ya, yang penting kita merayakan sekarang adalah maknanya. Ya, maknanya apa? Yesus pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Amin. Kalau Yesus pernah lahir, kenapa Yesus lahir ke dunia ini? Ada yang tahu saudara? Karena dia ingin apa? Karena Tuhan ingin Allah di dalam Yesus itu menyertai kita. Namanya siapa? Immanuel. Ya, tema Natal seluruh gereja-gereja adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita buka ayatnya. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Kita baca sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kelahiran Yesus itu adalah di mana Yesus lahir untuk menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kamu. Nah saudara, saya mau tanya kepada saudara, mujizat terbesar apa sih yang terjadi di dunia ini? Apakah Musa membelah laut Teberal, itu laut yang besar? Saya pernah ke sana, saya lihat lautnya besar, saudara, lebar, panjang. Dan Musa membelah laut dengan apa, saudara? Dengan tongkat. Jadi tongkat dianu kayak gini, laut terbelah, dan akhirnya semua orang Israel berapa juta itu lewat di laut yang tanahnya kering. Apakah itu mujizat terbesar? Anak-anak sekolah minggu juga pernah dengar bahwa tembok Yeriko itu siapa yang runtuhkan? Siapa yang runtuhkan? Joshua. Ya, pas ada Joshua di sini, Pak, bukan saya Pak yang runtuhkan. Joshua 2000 tahun yang lalu maksudnya, saudara. Apakah itu mujizat yang terbesar? Apa yang saudara tahu mujizat yang terbesar? Mujizat yang terbesar adalah kelahiran Yesus ke dunia ini. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tadi kita baca bahwa Yesus lahir itu adalah Allah yang menyertai kita. Yesus lahir adalah, dia punya nama adalah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Dia menyertai kita, saudara, seperti ada lagu, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak akan mampu sendiri. Jadi Tuhan menyertai kita di mana? Dia berjalan di samping kita. Ada juga kitab katakan bahwa Tuhan itu berperang di depan kita dan memberikan kemenangan. Kau tinggal diam aja. Dan Yesus itu yang berperang buat saudara. Itu juga Allah yang menyertai kita. Apalagi saudara, Tuhan bisa menyertai kita di depan, di samping kita. Mungkin dia juga di belakang untuk menjaga saudara dari musuh-musuh saudara. Itu adalah Allah yang menyertai kita. Tetapi yang penting saya mau kasih tahu kepada saudara, bentuk Allah menyertai kita untuk zaman sekarang adalah bukan di samping kita, bukan di depan kita, tetapi dia ada di dalam hidup saudara. Amin. Siapa yang menyertai kita sekarang? Yaitu Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Allah diam.
bait suci atau bait Allah di dalam tubuhmu itu adalah tempat Roh Kudus. Bukan tempat yang lain. Bukan tempat TikTok. Kalau TikTok yang benar aja nggak apa-apa, saudara. Tapi kadang orang nonton TikTok nggak ingat waktu, makan juga nggak ingat. Sampai mah muncul baru, oh ternyata saya belum makan ya. Main game. Bukan itu tempat hidup saudara, itu bukan game. Tetapi hidup saudara itu adalah tempat Roh Kudus diam. Katakan, tubuhku adalah bait Allah, tempat Roh Allah diam. 1, 2, 3. Tubuhku adalah bait Allah, tempat Roh Allah diam. Jadi Roh Allah ada di mana, saudara? Di dalam hidup saudara. Roh Kudus itu ingin bergaul dengan saudara seperti dia bergaul dengan Henok. Hidup bergaul intim. Kenapa Henok bisa diangkat? Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Roh Kudus itu ingin bergaul, tapi saudara cuekin. Saudara sibuk dengan main game, lihat Facebook. Nggak salah semuanya itu. Yang penting pada tempat yang tepat. Saudara main dia TikTok, nggak apa-apa. Apalagi bisa nari-nari Natal ya, loncat-loncat ya. Bagus, jadi berkat. Apalagi firman Tuhan disampaikan, is okay. Tapi jangan sesuatu yang bisa menjatuhkan saudara lihat terus. Ya, saya perhatikan kalau laki-laki yang nonton TikTok pasti cewek ya, yang muncul. Apalagi yang seksi-seksi bajunya, aduh. Udah perutnya terbuka, udahnya kelihatan, loncat-loncat lagi saudara. Kalau laki-laki lihat, bahaya. Dan juga kalau cewek yang punya akunnya cewek, pasti cowok yang muncul yang ganteng-ganteng. Hidup saudara adalah tempat Roh Kudus diam. Amin saudara. Allah menyertai kita saat ini adalah Allah yang ada di dalam hidup saudara, yang akan menguasai, mengurapi saudara, berbicara tentang akan memerintah dalam hidup saudara. Pengurapan itu berbicara tentang pemerintahan Roh Kudus mengurapi saudara. Dia ingin bincang-bincang sama saudara. Dia ingin memberikan solusi. Dia ingin memberikan jalan keluar. Tapi saudara sibuk dengan kesibukan saudara. Main TikTok lah, main game lah, akhirnya nggak ingat waktu, nggak ingat makan. Roh Kudus juga dicuekin. Kalau saudara mengerti firman ini, saya percaya hidup saudara akan luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Ya. Roh Kudus datang, saudara main game. Dia ingin bicara. Bukan Roh Kudus nggak bicara sama saudara, tapi dia sedang berbicara, tapi saudara cuekin. Saudara sibuk dengan urusan saudara sendiri. Nah saudara, yang terpenting yang kita tahu bahwa Allah menyertai kita adalah Roh Kudus mengurapi dan memenuhi saudara pada saat ini. Belajar untuk komunikasi dengan dia. Kalau Roh Kudus berkomunikasi dengan saudara, tapi saudara fokusnya lain, maka nggak ketemu. Bagaimana saudara bisa ketemu dengan Roh Kudus? Yaitu saudara berbalik. Mungkin saudara katakan, Pak, saya nggak melihat Roh Kudus. Memang Roh Kudus kita nggak bisa lihat. Saya juga nggak bisa lihat Allah Roh Kudus. Tapi saya percaya, menurut Alkitab, bahwa Yesus memberikan roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita. Yesus juga memberikan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Tidak ada kesalahan dalam roh itu. Roh itu yang dia hanya memiliki kebenaran. Kalau saudara haus dan lapar akan kebenaran, saudara gak usah kemana-mana, datang kepada roh kebenaran. Karena di dalam dia pribadi yang punya kebenaran dan tidak ada kesalahan pada dia. Saudara ajak ngomong, mungkin saudara nggak lihat Roh Kudus.
Saya mau punya hubungan dengan engkau. Saya mau bergaul intim dengan engkau. Sudah mulai curhat bagi yang sakit hati. Ada yang enggak? Ada yang pernah apa? Di sini ada yang pernah sakit hati enggak? Gak usah angkat, saudara, ketahuan nanti. Putusin pacar. Mungkin orang tua saudara enggak memenuhi kehidupan saudara sepenuhnya, sehingga saudara kecewa dengan orang tua saudara. Saudara curhat sama dia, karena dia nanti yang akan membangkitkan saudara. Dia juga dikatakan roh penghibur. Saudara nggak usah ke dugem, ke diskotik, kemana, ke karaoke. Saudara datang ke Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Dia akan menghibur saudara. Saudara dapatkan penghiburan dari dia. Itulah tujuan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Wah, saudara nanti akan jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus. Dia kecewa, dia sakit hati, disakitin suami, istri, tanpa sadar. Dia datang kepada Roh Kudus, katakan, Roh Kudus, aku datang. Engkau roh penghibur yang bisa menyembuhkan sakit hati. Saudara, luka jangan ditutupin, tapi saudara bongkar di dalam Tuhan. Waktu Roh Kudus datang, dia akan menyembuhkan saudara. Saudara, luka perlu diobatin. Saya pernah ke Cucuk Paku, waktu itu di rumah Pak Emil ya. Waktu bangunannya belum jadi, saudara. Ke Cucuk Paku. Dan kemarin ada saudara saya juga ke Cucuk Paku. Dalam waktu 1 bulan itu meninggal. Karena dia punya karat, itu sampai ke jantung. Akhirnya nggak bisa lagi diobatin, dibawa ke dokter, nggak bisa lagi. Dan jantungnya rusak, saudara. Akhirnya dia meninggal. Saudara yang ke Cucuk Paku, saya pesan segera ke dokter, karena itu berbahaya. Dan saudara sepupu saya itu nggak mau ke dokter, karena dia pikir, oh biasa. Dibiarkan, saudara, akhirnya karatnya itu lari ke darah, ke jantung, akhirnya jantungnya tidak berfungsi lagi, dan dia meninggal. Dan saya percaya juga, saya juga orang yang ngucil, saudara, nggak suka ke dokter. Saya juga nggak suka minum obat. Tetapi saya percaya karena Tuhan mau pakai saya. Maka istri saya katakan, ayo cepat ke dokter, ayo cepat. Saya juga takut dengan jarum suntik, saudara. Pasti disuntik. Dan ternyata di sana, saudara, bekas paku itu dikorek pakai modelnya kayak cutter gitu, cutter ya. Itu dikorek, aduh luar biasa sakitnya, saudara. Di tempat paku yang tercucuk itu. Nah, saudara, yang mau saya sampaikan adalah luka itu perlu dikorek. Kalau ada bisa atau bekas paku, karat atau dosa-dosa di dalam hidup saudara, itu harus dikeluarkan dengan saudara curhat dengan Roh Kudus. Kepada siapa saudara curhat? Yaitu kepada Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Allah menyertai kita di mana? Di dalam kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan menyertai kita di dalam kita. Nah, saudara, saya mau sampaikan hari ini status daripada Tuhan yang kita sembah. Saudara harus tahu, Yesus itu punya sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini saya berkata, dia layak disembah. Dia layak diagungkan. Dia layak dimuliakan. Tadi lagunya apa? Lagunya kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya.
Immanuel, Allah bagi kita. Walaupun gak masuk gak apa-apa ya saudara. Yang penting artinya yang saudara dengar. Saya juga gak malu nyanyi, walaupun suara saya tapi lumayan bagus daripada dulu saudara. Menguji diri sendiri saudara. Tapi arti maknanya yang saudara dengar, bahwa hidup kita sekarang kita harus memuliakan Allah. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Karena Dia adalah, di dalam Yesaya dikatakan bahwa Dia adalah penasehat ajaib. Yesus yang saudara sembah itu adalah penasehat ajaib. Kepada siapa saudara meminta nasihat, itu kepada Dia, juru selamat saudara. Jangan kepada yang lain. Kalau saudara curhat kepada sahabat saudara, mending kalau dia nggak ember. Kalau ember gimana saudara? Berita saudara viral langsung. Mending saudara punya talenta hebat, saudara bisa WL viral, itu nggak apa-apa. Tapi masalah saudara jadi viral, gimana saudara? Seluruh dunia tahu. Datanglah kepada penasihat ajaib. Siapa namanya saudara? Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dan sekarang, mulai sekarang, selama Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, lambang pemerintahan itu dimulai. Dan Yesuslah yang akan memerintah dunia ini di bumi seperti di surga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita baca ayatnya aja ya. Yesaya 9 ayat 6. Dan saya mengagungkan dan sangat kagum kepada juru selamat saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Gak tahu dengan saudara, Yesus itu bagaimana? Itu biasa-biasa aja, atau Dia berharga buat saudara? Dia terpenting buat saudara. Dan saya katakan bahwa Yesus itu adalah terpenting buat orang percaya. Yang mau katakan amin. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara lihat tulisan yang belum menjadi rema atau masih berbentuk tulisan di dalam Alkitab itu kelihatan biasa. Tapi saudara harus mencapai segala tulisan di Alkitab, itu harus menjadi rema dalam hidup saudara. Disitulah Dia berkuasa atas hidup saudara. Disitulah saudara memandang Alkitab itu penting. Yesus itu penting, juru selamat dalam hidup saudara. Jadi saudara jangan biarkan firman itu jadi logos aja, tulisan aja, tapi menjadi rema, hidup dalam hidup saudara. Nah di sini dikatakan bahwa Kristus itu akan memerintah dunia ini. Mulai Dia lahir 2000 tahun yang lalu, itu Yesus sedang memerintah sampai sekarang, dan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Bersama siapa Yesus memerintah? Yesus memerintah bukan bersama malaikat saja, tapi bersama saudara. Katakan, Yesus memerintah bersama dengan saya. Tunjuk diri saudara. Yesus memerintah bersama dengan saya. 1, 2, 3. Yesus memerintah bersama dengan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Kenapa Yesus dikatakan Allah yang perkasa? Karena Dia Allah yang menjadi manusia. Kelahirannya luar biasa saudara. Ya, saudara tahu kelahirannya bahwa Maria adalah wanita yang perawan. Maria adalah tempat dipakai Tuhan untuk kelahiran Yesus.
Yesus nggak ada bapa jasmani. Seperti kita dilahirkan dari bapa jasmani dengan ibu kita melalui pernikahan. Tapi Yesus tidak. Jadi Maria itu adalah alat Tuhan untuk dipakai untuk melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Kelahiran Yesus adalah di mana Maria itu mengandung daripada Roh Kudus. Waktu Maria mengandung daripada Roh Kudus, terciptalah di dalam kandungan Maria, yaitu seorang anak, seorang bayi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau dari Roh Kudus, bukan dari suami istri, Maria mengandung daripada Roh Kudus, lahirlah Yesus. Berarti Yesus itu statusnya apa, saudara? Allah yang menjadi manusia. Berarti dia Allah. Kalau dia jadi manusia, dia juga manusia 100%. Allah yang menjadi manusia, berarti dia juga Allah 100%, manusia 100%. Saudara mengerti di sini? Amin. Kalau dia Allah 100%, Roh Kudus, Maria mengandung daripada Roh Kudus, lahir Yesus. Berarti Allah yang menjadi manusia, berarti dia layak disebut Allah yang perkasa. Hanya Allah saja yang layak disembah. Ada Alkitab katakan, kamu tidak boleh menyembah manusia. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, maka dia layak disembah. Selanjutnya, dia dikatakan Bapa yang kekal. Dia Bapa kita. Bapa yang kekal. Seorang anak, kalau saudara adalah anak Allah, saudara harus datang kepada Bapa. Anak tidak bisa tanpa Bapa. Saudara lihat belakang itu Seth, waktu dia kecil, saudara taruh dia di mall sendirian, bisa nggak pulang dia? Nggak bisa. Dia perlu digendong bapaknya. Itu bapaknya sedang gendong dia di belakang. Waktu bapak menggendong dia, ada kasih sayang bapak diberikan. Saudara perlu tahu bahwa masa waktu saudara kecil itu bapak, orang tua saudara, bapak itu menggendong dengan kasih sayang. Jangan besar-besar jadi anak durhaka, saudara. Ibu juga tidak kalah penting melahirkan seorang anak. 9 bulan dia mengandung. Ya Bu, 9 bulan mengandung ya, atau 7 bulan aja? 9 ya, ada prematur juga. Saudara, dan saya tekankan selalu di gereja ini, hormatilah orang tuamu. Sayanglah kepada kedua orang tua. Yang mau katakan amin? Bapa yang kekal, rahasia damai. Yesus datang itu kedatangan Yesus itu adalah sebagai raja damai, memperdamaikan dosa supaya kita bisa damai dengan Bapa yang di surga. Yesus datang sebagai raja damai. Anak-anaknya datang ke dunia yang percaya kepada Yesus. Apakah mendamaikan atau membuat keributan? Kalau orang percaya, apakah memberikan kekacauan, keributan, merasa benar sendiri? Saudara, sebagai orang Kristen harus sama seperti Yesus, membawa damai. Saudara adalah alat Tuhan untuk memperdamaikan dunia ini setelah Yesus naik ke surga. Amin. Siapa di sini sebagai orang percaya membuat kacau, bertengkar dalam keluarganya, ribut sama papa mamanya sebagai anak, merasa benar? Tapi kalau saudara orang percaya, status saudara harus tahu bahwa saudara harus menjadi pendamai, bukan menjadi ember. Maksudnya orang ngomong ini saudara tambahkan lagi, kasih peksin lah, kasih kunyit lah, kasih jahe lah. Akhirnya orang itu bertengkar, ribut gara-gara saudara. Kasih merica lah supaya enak.
Pemasakan nggak apa-apa, enak saudara. Tapi kalau saudara jadi pengacau, yang harus orang percaya tahu bahwa saudara harus seperti Yesus. Katakan, aku mau seperti Yesus. Sebagai pendamai, bukan pengacau. Habis waktunya ya. Nah saudara, status Yesus yang kita harus tahu yang terakhir adalah melalui Dia kita akan sampai kepada Bapa. Kita nggak usah buka ayatnya karena waktunya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan itu kepada Bapa di sorga, kepada pencipta kita yang menciptakan kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Di dalam siapa saudara? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, kelahiran Yesus yang kedua adalah terjadi kesukaan besar. Di dalam Lukas 2 ayat 10, saya akan bacakan aja. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa berbicara tentang saudara juga. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan kesukaan besar. Tanya kepada diri saudara, apakah saudara sudah mengalami kesukaan besar waktu saudara percaya kepada Tuhan? Apakah saudara masih sedih? Kenapa saudara nggak bersuka cita? Kita harus tahu bahwa iblis itu selalu memberikan roh ketakutan. Kalau saudara mengalami ketakutan, saudara tidak akan mengalami kesukaan besar. Orang percaya harus mengalahkan ketakutannya, mengalahkan kekhawatirannya yang mengakibatkan stres, depresi. Baru saudara akan mengalami kesukaan besar. Apa orang percaya belum mengalami kesukaan besar? Karena fokusnya dialihkan kepada dunia ini. Iblis ingin saudara, fokus saudara itu ke dunia. Maka dia pengaruhi. Saudara merasa nggak bahwa kepentingan saudara sedang dipengaruhi? Keegoisan saudara, cari kesalahan orang, dia yang salah Pak. Saudara tahu nggak saudara sedang dipengaruhi iblis tentang supaya saudara berselisih, berseteru itu berselisih, perselisihan terjadi, atau salah paham. Yang banyak sekarang bahasanya adalah salah paham. Itu pekerjaan iblis yang sedang saudara dialihkan ke sana, supaya semua manusia, orang percaya terutama, itu tidak mengalami kesukaan besar. Pacaran aja bisa selisih paham, apalagi suami istri saudara. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu bisa terjadi perselisihan. Kita berusaha untuk mencari kesalahan orang tua, kita berusaha untuk mencari kesalahan anak, supaya saudara semua orang percaya itu berseteru. Itu berarti iblis sedang bekerja saudara.
cara iblis bekerja, membuat saudara salah paham, berselisih, ujung-ujungnya bertengkar, ujung-ujungnya musuhan saudara. Suami istri bisa musuhan sampai setahun tapi diam satu rumah saudara. Satu tempat tidur tapi muka bertolak belakang, atau kamarnya beda. Itu iblis sedang bekerja di rumah saudara. Iblis bekerja untuk apa? Mempengaruhi kedagingan saudara, supaya saudara selisih paham dengan orang tua, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami. Teman bisa ribut, sahabat sudah jadi sahabat bisa renggang, pecah. Itu karena iblis sedang bekerja saudara. Kalau saudara nggak bisa tangani ini, maka yang fokus saudara hanya kepada masalah saudara. Saudara nggak mengalami kesukaan besar. Tapi Alkitab katakan, waktu Yesus lahir, malaikat datang kepada gembala-gembala. Ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, ini adalah gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar di sini dari akibat apa saudara? Dari kelahiran Yesus. Kalau Yesus lahir dalam hidup saudara, dampaknya saudara akan mengalami kesukaan besar. Tapi kalau saudara nggak mengalami kesukaan besar, cari tahu kenapa. Mungkin saudara takut, mungkin saudara lagi selisih paham, mungkin saudara lagi ribut, mungkin saudara lagi kepahitan, sakit hati, disakitin, kepahitan. Saudara, kepahitan itu perlu dibuang. Siapa di sini kepahitannya nggak dibuang? Sayang Pak, dibuang. Penyakit saudara. Kepahitan berdampak apa? Dendam. Dendam itu apa saudara? Awas nanti, tak balas dia. Itu kepahitan saudara. Itu kalau saudara simpan terus, penyakit, kanker, tumor bisa keluar dalam hidup saudara. Amin saudara. Kesukaan besar itu dampaknya adalah kelahiran Yesus. Kalau Yesus hari ini lahir dalam hidup saudara, atau saya 25 tahun yang lalu Yesus lahir dalam hidup saudara, saya sudah merasakan kesukaan besar dalam hidup saya karena Yesus. Gak tahu saudara, kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Yesus lahir sudah, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus terus memuliakan Tuhan. Saudara baca ayat 13 ini, dampaknya ayat 13. Setelah Yesus lahir, malaikat memberitakan kelahiran Yesus ada kesukaan besar. Malaikat yang tadi memberitakan kesukaan besar itu diiringi malaikat surgawi dengan bala tentara surga yang sangat banyak. Apa yang mereka lakukan? Ayat 13. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa yang malaikat ini lakukan saudara? Setelah Yesus diberitakan akan lahir, mereka memuji Allah. Apakah diri saudara sudah memuji Allah? Apakah saudara Kristen kapal selam? Natal aja datang. Kapan saudara memuji Allah? Waktu di gereja. Pak, saya di rumah Pak, lagi nonton live streaming. Saudara di rumah jangan nonton live streaming, tapi ibadah live streaming. Kalau memang disuruh Tuhan angkat tangan, siapkan hati fokus kepada firman.
Jangan nonton live streaming. Kalau saudara nonton, orang lain tepuk tangan, disuruh tepuk tangan, tapi saudara nonton aja. Itu bukan ibadah live streaming, tapi nonton live streaming. Agak keras ya saudara, tapi nggak apa-apa untuk kebaikan saudara. Ini saudara lihat, Yesus lahir. Begitu malaikat memberitakan kelahiran Yesus, malaikat di surga semua respon. Karena dia tahu yang lahir adalah Allah yang menjadi manusia, yang menciptakan dia. Maka dia memuji Allah. Apakah saudara sudah melakukan pujian kepada dia yang menciptakan saudara? Saudara sudah tahu Yesus lahir dari mana, siapa yang melahirkan dia, proses kelahirannya gimana, Allah yang menjadi manusia, dan dia layak disembah, dia layak dipuji. Beri tepuk tangan yang meriah, beri kemuliaan bagi dia. Tepuk tangannya sebentar aja saudara. Saudara tepuk tangan, saudara sedang memuliakan Allah, bukan memuliakan saya. Tuhan yang harus saudara muliakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya cepat aja, kenapa Yesus datang ke dunia? Karena kasih Bapa akan dunia ini. Bapa mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dan juga sesama kita manusia. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus lahir untuk apa? Untuk mati buat saudara. Saudara lihat kematian Yesus, tersiksa, naik ke atas kayu salib, sebelumnya dicambuk, dimahkotai duri, sampai dia nggak kuat saudara untuk memikul salib. Bukan Yesus nggak kuat, karena dia dicambuk. Kenapa dia dicambuk? Karena dosa kita. Dia harus menerima hukuman itu. Kenapa lambungnya ditusuk? Karena saudara dan saya, karena kasihnya kepada manusia yang berdosa. Kenapa Yesus harus lahir? Karena dialah satu-satunya manusia yang bisa menebus dosa. Gak ada manusia yang bisa menebus manusia. Manusia berdosa tidak bisa menebus manusia berdosa. Yang bisa menebus manusia berdosa adalah manusia yang tidak berdosa, yang tidak ada cacat celah. Hanya satu-satunya manusia yang layak untuk menebus dosa, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa dia lahir buat saudara? Untuk menggantikan posisi saudara supaya saudara bebas. Kenapa Yesus mati buat saudara? Dia lahir, dia mati buat saudara. Karena dia ingin menebus saudara dari kuasa si jahat yang sudah memperdayakan kita, yang sudah memperdayakan manusia sehingga melanggar perintah Allah dan jatuh dalam dosa. Dia ingin menebus saudara. Sekarang saudara bukan milik iblis lagi. Katakan, aku bukan milik iblis. 1, 2, 3. Aku bukan milik iblis. Sekarang aku milik Kristus. Yesus mati, tersiksa, darahnya tercurah di atas kayu salib. Kenapa dia lakukan ini saudara? Karena dia mengasihi saudara. Kalau saudara sudah dikasihi Yesus, apa yang saudara harus lakukan? Setelah saya mengerti firman ini saudara, saya berkata kepada diri saya harus mengasihi Tuhan. Kenapa saudara nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan? Karena kau nggak bisa lihat salib adalah kematian Yesus di Golgota. Saudara bisa melihat itu saudara akan mengasihi Tuhan. Kenapa saudara mengasihi Tuhan? Karena dia sudah lebih dulu mengasihi saudara. Apa yang saudara lakukan di Natal ini? Yang pertama, saudara harus mengasihi Tuhan. Katakan, aku harus mengasihi Tuhan.
Saya berdoa biar mata rohani saudara, mata jasmani saudara terbuka di dalam nama Yesus. Saya berdoa telinga rohani saudara, telinga jasmani saudara terbuka dalam nama Yesus. Biar saudara bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan di Golgota. Di situ bentuk kasih Kristus mengalir buat orang percaya. Yang kedua, perintah baru. Kalau saudara katakan saudara adalah murid Kristus, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus mengasihi jiwa-jiwa, harus mengasihi saudara-saudara. Kalau saudara ada kebencian, berarti nggak ada tanda saudara adalah orang percaya. Tanda orang percaya adalah mengasihi sesamanya manusia. Ayat terakhir, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saudara perhatikan nanti ayat 35. Kita adalah murid-murid Kristus. Tandanya adalah orang Kristen itu bisa mengasihi sesamanya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa tanda orang Kristen? Saling mengasihi. Kalau saudara saling mengasihi terhadap sesama manusia, orang dunia akan tahu bahwa saudara adalah orang percaya. Kenapa kita lakukan? Karena Tuhan sudah lebih dulu melakukannya. Seperti aku mengasihi kamu, kata Yesus. Itu juga yang harus kita lakukan untuk mengasihi sesama kita manusia. Kalau saudara saya katakan, Pak, saya mengasihi sesama manusia, tapi saudara nggak mau mengampuni, saudara bohong. Orang yang mengampuni adalah orang yang mengasihi. Orang yang membenci saudaranya, Alkitab katakan apa? Orang itu adalah pembunuh manusia. Saudara mau dikatakan pembunuh manusia oleh Tuhan Yesus nanti, setelah saudara kembali ke sana, jangan membenci siapapun, termasuk orang tuamu, termasuk anak-anakmu, termasuk suami istrimu, termasuk orang-orang di sekitar saudara. Orang yang saudara kasihi dulu waktu pacaran, sayang, setelah menikah, apa saudara? Ya. Setelah saudara disakitin, nggak ada perintah lain saudara. Kalau saudara tetap dalam keadaan kebencian, kepahitan, penyakit muncul, harus saudara lakukan adalah mengampuni. Dan waktu saudara bisa mengampuni, disitulah kasih Kristus keluar dari hidup saudara. Saudara terlihat, saudara adalah murid-murid Kristus. Suratan terbuka, saudara adalah murid-murid Yesus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Inilah perintah baru. Perintah sebelumnya yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Ikuti Bapak saudara. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat Natal 25 Desember, tapi kita nggak tahu tanggalnya ya. Selamat Natal di tahun 2020.
kita mengingat kembali di mana Yesus pernah lahir. Dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri tepuk tangan untuk Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Disinilah engkau memuliakan Tuhan. Muliakanlah Dia melalui pujian saudara. Sembahlah Dia, karena Dia layak disembah. Karena Dia Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Alkitab katakan kelahiran Yesus, Dia akan memerintah dunia ini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui Dialah jalan satu-satunya kepada Bapa. Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia. Ada kesukaan besar bagi kita, kemuliaan Mari angkat tangan saudara. Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi
surga bumi Surga bumi bersorak. Kami mengagungkan nama Yesus. Kemuliaan bagi Allah. Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan Bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi Kita Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus. Tempat maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, siang ini kami telah mendengar berita kesukaan, Injil keselamatan, kabar baik di mana Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu untuk mati buat kita yang berdosa, ingin menyelamatkan kita, menggantikan posisi kita supaya kita bebas dari kuasa dosa. Yesus lahir untuk mati buat kita, untuk menebus. Dan sekarang kita bukan milik iblis lagi, tapi kita adalah milik Kristus. Ada kesukaan besar di dalam hidup kita. Kita milik Kristus, kita milik Yesus Kristus. Ada kesukaan besar. Orang yang bersuka cita, dia akan bertepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kesukaan besar, kesukaan besar di tempat yang maha tinggi, di dalam hadirat Tuhan. Kami mengalami kesukaan besar. Kelahiran Yesus kami mengalami kesukaan besar. Yesus lahir dalam hidup saudara dan saya. Ada kesukaan yang besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau lahir untuk mati buat kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Ya, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan kita. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita, amin. Dalam suara sana Natal tidak ada yang berduka cita, tapi semua bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan sudah ada buat kita semua. Haleluya. Ya, kita sudah menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dan pengumuman tidak ada ya, tapi hari minggu depan tanggal 1 Januari tahun 2021 diadakan ibadah di tempat ini. Ya, jadi ibadah membuka tahun. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu saudara bisa hadir di tempat ini. Mungkin juga yang tidak bisa sempat hadir bisa mengikutinya melalui ibadah online. Ya.
Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Kita bersuka cita, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong yang sudah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan sukacita. Mari bertepuk tangan bersama. Haleluya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ya udah, banyak maju ke depan. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Kami bersyukur Tuhan, kami mengingat kembali apa yang sudah Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Karena kasih-Mu begitu besar, Engkau datang, Engkau lahir untuk membebaskan kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami menjadi milik Kristus. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dan kami di hari Natal ini meminta kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada kado Natal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami minta Tuhan, lawatan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Itu kado yang kami minta. Lawatan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Jamahan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Kami minta kado kepada Yesus, kehadiran Roh-Mu kepada jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, di kota Samarinda, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Roh Kudus datang kepada semua jiwa-jiwa. Inilah kado yang kami minta Tuhan. Kau melawan seluruh jiwa yang ada di dunia ini.
lawatan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Karena kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Kami minta kado itu ya Tuhan Yesus, Roh-Mu buat kami. Roh Kudus buat jiwa-jiwa yang ada di seluruh dunia. Itu yang kami minta. Di dalam nama Yesus kami memintanya. Kami percaya akan terjadi. Tidak lama lagi akan terjadi lawatan Roh Kudus. Tidak lama lagi akan terjadi lawatan Roh Kudus di tempat ini, di kota Samarinda, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu yang kami minta ya Tuhan. Kami percaya itu juga kerinduan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami dalam kondisi sekarang, pandemi COVID-19. Kami ada dalam lindungan Tuhan. Kami ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami selalu taat protokol pemerintah untuk memakai masker, untuk jaga jarak, untuk cuci tangan. Kami mau taat kepada apa yang pemerintah sampaikan. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan terus menyertai kami, terus melindungi kami, dan darahnya berkuasa untuk menutup bungkus kami daripada si jahat. Kami dilindungi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami ada dalam lindungan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan mengirimkan malaikatnya beribu-ribu berkemah di sekeliling kami, menjaga kami di dalam nama Yesus. Saudara jangan takut, dimanapun saudara berada, dalam lindungan Tuhan, dan juga berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Percaya apa yang saudara kerjakan, dengan kedua tanganmu Tuhan buat berhasil. Kau mengalami keberhasilan di dalam Tuhan, kesuksesan di dalam Tuhan. Diberkatilah engkau di rumahmu, berkatilah engkau di pekerjaanmu, diberkatilah engkau di bisnismu, diberkatilah engkau di sekolahmu, diberkatilah engkau di kampusmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam Yesus Kristus Tuhan mengalir kepada saudara semua, berlimpah, limpah, berlimpah-limpah. Mari saudara angkat tangan. Berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat Natal 2020 dan tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.